warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganti Lovia Safitri dengan NIM 24041450174. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan proyek dengan judul Aplikasi Klinik Berbasis Web. Mata kuliah Basis Data Lanjut dengan dosen pengampu Pak Irfan Duwijaya MKom. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam sektor pelayanan kesehatan. Perubahan gaya hidup yang terjadi saat ini membuat masyarakat banyak mendatangi klinik terdekat untuk melakukan pengobatan. Dengan banyaknya masyarakat yang melakukan pengobatan, membuat pihak klinik kesulitan dalam administrasi layanan pasien, mulai dari registrasi pasien, antrian, pencatatan rekam medis, sampai dengan penembusan obat yang masih ditulis atau dicatat pada selembar kertas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu proses administrasi klinik menjadi lebih cepat, efektif, dan terstruktur. Berdasarkan kondisi tersebut, saya memilih untuk membuat aplikasi klinik sederhana berbasis web. Judul ini dipilih karena aplikasi berbasis web mudah diakses lewat browser tanpa perlu instalasi khusus, sehingga lebih praktis bagi penggunaan di klinik yang berukuran kecil hingga menengah. Selain itu, aplikasi ini dikembangkan dengan menerapkan konsep-konsep utama dalam pembuatan perangkat lunak, seperti pengolahan database, relasional, prosedur CRUD, penggabungan antar tabel, serta penggunaan trigger untuk mengotomatiskan beberapa proses. Dengan hadirnya aplikasi ini, diharapkan pengolahan rekam medis dan data terkait lainnya dapat berlangsung dengan lebih efisien dan tepat. Business Rule. Business Rule merupakan aturan-aturan bisnis yang mengatur kegiatan operasional dan proses yang terjadi dalam sistem aplikasi klinik sederhana. Aturan ini memastikan integritas data, konsistensi prosedur, proses, dan kesesuaian dengan standar operasional atau SOP pada klinik. Business Rules Data Dokter. Yang pertama, itu dalam dokter harus mempunyai identitas yang berisikan setiap dokter memiliki ID dokter unik atau auto increment. 2. ID dokter tidak dapat diubah setelah dibuat. Kemudian ada data wajib dokter. Dokter harus mempunyai nama dengan gelar DR pada awal sebelum nama. Kemudian ada spesialisasi atau bidang keahlian. Kemudian ada nomor HP yang aktif. Aturan praktik. Jika dokter dianggap aktif jika sudah terdaftar pada aplikasi, satu dokter dapat menangani banyak pasien dalam satu hari. Sistem tidak membatasi jumlah kunjungan per dokter. Business Rules Data Pasien. Pasien harus memiliki identitas, yaitu ID pasien yang unik, auto increment tidak bisa diubah, kemudian ID yang pernah dipakai tidak boleh dipakai ulang, kemudian data wajib pasien harus mempunyai nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor HP. Kemudian nomor HP numerik 3-10 digit, sebaiknya unik. Tanggal lahir kurang lebih hari ini sampai 100 tahun. Update dan delete. Semua data bisa diubah kecuali ID. Hapus data tercatat otomatis di log pasien melalui trigger. Business Rules Data Obat. A. Identitas obat. Yang pertama, ID obat unik atau increment. Wajib memiliki nama obat, stok obat, harga obat. Stok tidak boleh negatif dan harus berupa angka bulat. Manajemen stok. Stok obat otomatis berkurang saat resep dibuat. Trigger after insert stok otomatis bertambah jika resep dihapus. Jika stok kurang dari jumlah yang diresepkan, sistem menolak insert. Validasi stok. Harga obat tidak boleh lebih dari 0. Setiap perubahan harga harus dicatat
Otomatis di log harga obat, log mencatat harga lama, harga baru, dan tanggal perubahan. Kemudian, aturan pembuatan resep. Setiap resep memiliki ID unik, wajib berisi ID kunjungan, ID obat, dan juga jumlah. Validasi resep. Resep harus terhubung dengan kunjungan yang valid, obat harus memiliki stok yang cukup, jumlah obat harus bilangan positif minimal 1. Aturan otomatis stok. Stok berkurang saat resep dibuat, stok kembali saat resep dihapus. Penghitungan biaya. Harga obat diambil dari tabel obat, total harga, jumlah dikali harga. Business rules kunjungan. Aturan pencatatan kunjungan. Setiap kunjungan harus memiliki ID kunjungan unik atau auto increment. Data wajib kunjungan yaitu ID pasien, ID dokter, keluhan, diagnosa, dan juga tanggal kunjungan. Validasi. Tanggal kunjungan tidak boleh di masa depan. Pasien dan dokter harus sudah terdaftar. Satu pasien dan satu dokter dapat memiliki banyak kunjungan. Business rule system. Sistem hanya dapat digunakan admin atau staff tanpa login pada studi kasus yang saya buat ini. Semua pengguna memiliki hak untuk CRUD. Setiap tabel memiliki primary key, foreign key harus valid dan sesuai referensi, tanggal memakai format YYY, MM, DD. Audit login, penghapusan pasien catat di log pasien, dan juga perubahan harga obat dicatat di log harga obat. Business rules database. Not null untuk file tidak penting, file penting, value, stock, 0, harga 0, timestamp 0. Now, transaksi harus konsisten atau all or nothing, tidak saling mengganggu, dan juga trigger berjalan otomatis dalam satu transaksi. Business rules laporan. Total pasien, total dokter, total obat, dan total kunjungan itu menampilkan yang ada di dashboard. Kemudian, format lampiran, data ditampilkan dalam tabel, tabel memiliki header yang jelas, data dapat di-sort, terdapat tombol edit dan juga hapus. Ini adalah rancangan ERD yang saya buat. Pasien kunjungan one to many. Satu pasien dapat melakukan satu kunjungan ke klinik. Setiap kunjungan hanya dimiliki oleh satu pasien. Pasien dan kunjungan itu one to many. Karena satu pasien dapat melakukan banyak kunjungan ke klinik. Kemudian dokter dan kunjungan itu one to many juga. Dokter dan kunjungan one to many. Setiap dokter menangani banyak kunjungan pasien. Setiap kunjungan hanya ditangani oleh satu dokter. Kemudian, kunjungan dan resep obat itu one to many. Satu kunjungan memiliki satu kunjungan dapat memiliki banyak resep obat. Kemudian resep obat itu one to many. Obat dan juga resep obat. Obat dan juga resep obat itu one to many. Kemudian pasien dan log pasien one to many. Satu pasien dapat memiliki banyak riwayat log penghapusan dan juga obat log harga itu one to many. Satu obat dapat memiliki banyak catatan perubahan harga. Pembahasan. Ini merupakan dashboard. Pada halaman ini terdapat menu navigasi utama yang menampilkan dashboard aplikasi klinik dengan nama aplikasi klinik sederhana dan slogan rekam medis modern dan terpadu. Halaman ini memberikan akses ke berbagai modul terkait dengan klinik dalam sistem ini, yang terdiri dari 5 menu pokok. Yang pertama, data pasien. Gunanya untuk pengolahan informasi pasien, menambah, mengedit, dan menghapus data pasien. Kemudian data dokter, pengolahan data dokter dan spesialisasi yang tersedia di klinik. Kemudian data obat, kunjungan, dan juga resep obat. Kemudian, ini halaman data pasien.
terdapat form input untuk menambah pasien baru dengan file nama lengkap, alamat, tanggal lahir dengan format DD, MM, dan YY, dan nomor HP. Daftar pasien menampilkan tabel yang berisi ID, nama, alamat, tanggal lahir, nomor HP, dan kolom untuk mengedit dan juga menghapus. Tombol aksi, setiap record memiliki tombol untuk melakukan operasi edit dan menghapus data pasien. Kemudian ini halaman data dokter. Halaman ini berisikan form input dengan nama lengkap dokter, spesialisasi, dan juga nomor HP. Kemudian data dokter yang menampilkan ID, nama dokter, spesialisasi, nomor HP, dan juga kolom aksi. Kemudian ada dashboard halaman data obat. Halaman ini digunakan untuk mengelola stok yang tersedia. Terdapat form input dengan nama obat, stok, dan juga harga. Daftar obat menampilkan ID, nama, obat, stok, harga, dan kolom aksi. Kemudian stok. Untuk hijau itu stok tinggi, oranye itu stok sedang, dan juga merah stok rendah. Tombol aksi, setiap obat memiliki tombol edit untuk mengubah informasi dan menghapus data obat. Kemudian di halaman ini, kunjungan pasien. Halaman ini digunakan untuk mencatat setiap kunjungan pasien ke klinik. Terdapat form dengan file pasien, drop down untuk memilih pasien yang sudah terdaftar. Kemudian dokter, drop down juga untuk memilih dokter yang menangani. Kemudian tanggal kunjungan, keluhan, dan juga diagnosa. Kemudian ada riwayat kunjungan. Tabel yang menampilkan ID, resep, kunjungan, dan juga tanggal, pasien, dokter, obat, jumlah, harga satuan, dan total, dan aksi. Kemudian tombol simpan kunjungan untuk menyimpan data kunjungan baru ke sistem. Kemudian halaman resep obat. Halaman ini tersedia form kunjungan pasien dengan drop down untuk memilih kunjungan pasien yang sudah tercatat. Kemudian obat, drop down untuk memilih obat yang tersedia. Kemudian jumlah, input number untuk menentukan jumlah obat yang diresepkan. Ada daftar resep ID yang menampilkan ID resep dan nomor kunjungan. Kemudian tanggal resep dibuat, nama pasien dan dokter yang meresepkan. Nama obat dan jumlah yang diresepkan, harga satuan dan total harga. Kemudian ada tombol hapus untuk menghapus resep. Dan juga ada perhitungan otomatis untuk menghitung total harga berdasarkan harga satuan obat, kemudian dikalikan jumlah yang diresepkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan membuka aplikasi klinik sederhana berbasis web. Saya akan menunjukkan tampilan bagaimana aplikasinya dan juga cara menambahkan data pasien, kunjungan, dokter, dan lain-lain di aplikasi tersebut. Baiklah, ini merupakan dashboard dari aplikasi klinik sederhana yang saya buat. Di sini terdapat 5 menu fitur utama. Yang pertama itu data pasien, yang kedua data dokter, yang ketiga data obat, yang keempat kunjungan, dan juga yang kelima resep obat. Aplikasi ini menerapkan konsep DDL dan juga DML. Baiklah, kita akan membuat data pasien. Nah, ini merupakan dashboard dari halaman data pasien. Terdapat tambah pasien baru, nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan juga nomor HP. Ini merupakan konsep dari DDL yaitu yang create. Kita akan membuat yaitu insert into, itu merupakan dari DML. Kita buat namanya misalkan Raffi Danendra dengan alamat Lorong Amilin, tanggal lahir, kita buat tanggal lahir di tahun 2000, Desember, hari ini, nomor HP 087721
Kemudian kita klik tambah pasien, maka akan muncul di daftar pasien. Ini merupakan konsep dari DML yaitu select. Kita juga bisa mengeditnya atau mengupdate. Yang semulanya misal kita ganti dari alamat yang semulanya lorong amilin menjadi lorong amalan. Simpan perubahan. Kita lihat akan berubah. Kemudian kita kembali ke menu. Kita buat data dokter. Misalnya Dokter Devano, spesialis paru, nomor HP 0823 Oke. Kita klik tambah dokter. Kita lihat ke bawah scroll. Nah, akan muncul nama dokter yang kita buat tadi. Kita juga bisa mengedit juga menghapus. Kemudian kembali ke menu. Data obat. Misal kita ingin membuat insert into misalnya obat vitamin D. Stoknya misal 15 dengan harga satuannya misalnya 6.000. Tambah, maka akan muncul di bawah juga. Dengan stok 15, harga satuannya 6.000. Kemudian kita kembali ke menu, ke kunjungan. Nah, ini merupakan pengaplikasian atau penerapan dengan join. Kita pilih nama yang kita buat tadi yaitu Raffi Danendra. Kita pilih dokter. Kita tadi membuat Dokter Devano. Tanggal kunjungannya hari ini, otomatis hari ini secara real time. Kunjungannya, keluhan sakit dada. Sakit keluhannya susah bernafas. Diagnosa paru ada cairan misalnya. Lalu kita klik simpan kunjungan. Nah, di sini kenapa ID-nya bukan 2? Karena sebelumnya saya sudah membuat daftar kunjungan, kemudian saya hapus, jadi ID-nya tetap ada yang sebelumnya. Di sini saya menggunakan auto increment, jadi otomatis langsung ke 3. Ini merupakan penerapan dari join. Nah, di sini ada ID, tanggal pasien, dokter, dan juga keluhan dan juga diagnosa. Kemudian kita buat resep obat. Pilih kunjungan. Kita tadi buat Raffi dan Endra. Nah, di sini juga merupakan konsep dari join. Ada ID kunjungan dan juga nama pasien dan juga langsung dengan dokter. Kita bisa meresepkan obat apa yang cocok dengan penyakit dari pasien. Kita pilih misalnya
vitamin D yang kita buat tadi. Semulanya stoknya 15, kemudian kita akan meresepkan dengan jumlah 7. Kita klik simpan. Ini stoknya 15, kita resepkan 7. Kita lihat di bawah, kita scroll. Nah, ini harga satuannya 6.000, ini akan otomatis terkali dengan berapa jumlah yang kita resepkan. Ini 42.000, bisa juga kita hapus. Kita kembali ke menu. Kita lihat di data obat. Kita lihat di vitamin D. Sebelumnya 15, kemudian saya resepkan 7 buah vitamin D, akan berkurang otomatis menjadi 8. Kita juga bisa mengembalikan obat yang semulanya 15, yang semulanya 8 menjadi 15 kembali. Kita kembali ke menu, kemudian resep obat. Obat yang tadi kita resepkan, vitamin D, kita hapus. Kita kembali ke menu, data obat, lihat ke bawah. Nah, otomatis vitamin D akan kembali ke total stok sebelumnya, 15. Itu merupakan penerapan dari trigger, otomatis akan berkurang, dan juga kalau kita menghapus akan otomatis. Baiklah, begitu saja kira-kira penerapan aplikasi sederhana dengan DDL dan juga DML. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.